Oh, terima kasih Tuhan. Saya sangat senang. Memang ketika memilih lagu-lagu juga memang kami sangat em, kami berusaha mencari lagu Indonesia. Bapak Ibu bisa bisa coba telusurin sendiri. Kalau cari lagu-lagu Indonesia, itu banyak sekali lagu-lagu yang isinya itu tentang diri sendiri. Itu sebabnya ketika kami bawakan lagu-lagu juga kami berusaha untuk mencari lagu yang kalau bisa lagunya itu memang memuliakan Tuhan dan hanya Tuhan. Dan itu nggak banyak loh Bapak Ibu kebetulan. Dan itu nggak banyak. Jadi siapa tahu Bapak Ibu ada yang punya hati ingin menulis lagu, suka berpuisi, tulis puisi yang isinya memuliakan dan meninggikan nama Yesus, boleh kirim ke saya, mungkin dijadiin lagu. Betul, karena kita gereja kami punya banyak talenta-talenta juga. Kita bisa tulis lagu yang memuliakan nama Yesus. Oke, hari ini Bapak Ibu, kita akan masuk ke satu seri yang baru. Kita akan belajar satu pribadi yang secara statistik pun Bapak Ibu, itu suka terlupakan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu salah satu pribadi yang paling jarang diomongin karena suka menimbulkan kontroversi. Iblis itu suka menimbulkan kontroversi terhadap apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga orang-orang tuh kadang-kadang suka takut, enggan membicarakan atau di gereja nggak berani membicarakan soal Roh Kudus karena dipikir Roh Kudus itu sesuatu yang tidak terlihat, menyeramkan, yang seperti polisi luar angkasa yang mencari semua kesalahan kita, terus tunjuk-tunjuk kita. Nah, hari ini tujuan dari khotbah hari ini adalah supaya Bapak Ibu keluar dari sini dan setelah melewati seri ini dalam 1 bulan ini ke depan dan mungkin akan selanjutnya kita mungkin akan terus bersinggungan dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena itu penting, karena dia adalah satu pribadi yang sekarang paling relevan. Dia yang ada, yang Tuhan titipkan di dalam kita, yaitu Roh Kudus. Bukan berarti Yesus dan Bapa tidak ada ya. Roh Kudus itu full keilahiannya itu penuh. Dan Roh Kudus itu adalah spiritnya Yesus juga. Dan Yesus bilang apa? Aku di dalam Bapa, kalau kau mau tahu Bapa seperti apa, lihat aku. Jadi Roh Kudus itu juga di dalam Roh Kudus yang ada di dalam Bapak Ibu, itu terdapat ketiga pribadi itu. Yesus, Bapa, dan Roh Kudus itu sendiri. Ya, oke. Sekarang kita mau cari tahu, kita mau belajar sesuatu tentang apa sih yang dikerjakan Roh Kudus di bawah Perjanjian Baru. Kita tahu bahwa Roh Kudus itu ada juga di Perjanjian Lama ya Bapak Ibu ya. Ada kan ya Samson, ya contoh-contohnya seperti itu ada di Perjanjian Lama. Tetapi apa sih tujuannya dia diberikan di Perjanjian Baru? Bapak Ibu harus tahu satu, Roh Kudus yang ada di dalam Bapak Ibu itu sebuah keistimewaan. Itu privilege. Kenapa? Karena patriarki di zaman Perjanjian Lama seperti Abraham, Daud dan seterusnya, Yakub dan seterusnya, itu enggak punya Roh Kudus seperti Bapak Ibu punya Roh Kudus sekarang. Haleluya. Itu kabar baik. Dan Bapak Ibu tahu ya kalau Roh Kudus itu datang ke Samson kah atau ketika dia bekerja gitu bersama Musa contohnya, itu kalau Roh Kudus hadir itu ada kekuatan. Pasti ada sesuatu yang terjadi yang luar biasa. Nah, itu Bapak Ibu bisa bayangkan ya, jadi itu datang dan pergi dulu. Sekarang tinggal diam. Nah, saya mau buka dengan ini. Kita buka Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Yohanes 16. Ini satu miskonsepsi yang kita langsung lurusin, ya. Banyak orang yang berpikir bahwa Roh Kudus itu seperti yang tadi saya bilang, polisi luar angkasa yang kerjaannya itu mencari kesalahan orang, terus kemudian mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya pengalaman, aku kayak agak ini deh sama Roh Kudus karena masa pernah ada orang ya yang dibilang, dia datang ke seorang yang lainnya, terus kemudian dia bilang,
aku dengar Roh Kudus bilang ini tentang kamu. Kamu kenapa hubungan kamu sama keluarga kamu gak baik? Karena kamu masih punya dosa. Dia bilang, oh Roh Kudus bilang ini karena kamu masih punya dosa loh, yang kamu belum minta maaf sama Tuhan. Kamu belum selesaikan ini sama Tuhan. Kemudian dia pergi. Seringkali orang kayak gitu, kayak, oh ini aku, mungkin pertanyaannya, bagaimana kita juga caranya menguji. Maka itu hari ini Bapak Ibu juga akan belajar semakin dekat sama siapa itu pribadi Roh Kudus dan apa yang dia lakukan, supaya Bapak Ibu bisa sensitif dan keluar dari sini dan belajar keluar dari sini, kemudian bisa akan hidup mengikuti tuntunan Roh Kudus. Karena orang Kristen itu kalau tidak dengan tuntunan Roh Kudus itu tidak mungkin. Jadi tidak mungkin ada seseorang bisa mengatakan dirinya mengikuti Yesus, tapi hidupnya tidak dituntun Roh Kudus. Ya, jadi orang yang lahir baru, itu gaya hidupnya dituntun Roh Kudus. Kurang lebih seperti itu. Nah, dan kalau ia datang, ini satu tuduhan yang dipikir bahwa Roh Kudus itu menuduh orang atau mencari kesalahan orang. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan. Insaf gak tuh? Saya jarang dengar kata insaf, baru di TB, di terjemahan baru. Karena kalau di bahasa Inggrisnya itu bukan menginsafkan, ya di bahasa Inggrisnya itu convict itu ini Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Yunaninya itu mengekspos sesuatu. Membuat sesuatu itu menjadi terlihat. Itu bahasa aslinya. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu punya pemahaman apa terhadap insaf gitu. Saya mungkin familiar dengan kata ini dari saudara kita yang Muslim. Itu pengalaman saya. Jadi kalau kata insaf tuh menurut saya tipis-tipis menurut mereka sama tobat mungkin ya. Insaf, ya. Tapi itu nggak sama loh. Jadi ini harus dipisahkan. Insaf ini convict artinya bahwa Roh Kudus itu membukakan sesuatu, menunjukkan sesuatu. Nah, dalam bahasa aslinya, konotasi dari kata ini itu tidak senegatif insaf. Insaf itu biasanya punya konotasi negatif. Ternyata di bahasa Yunaninya, aslinya, elenko, itu dia konotasinya netral Bapak Ibu. Netral, dia bukan konotasi yang jahat. Jadi menginsafkan, ya, jadi kita baca sekarang, kita sudah tahu, paham arti kata menginsafkan di sini. Menginsafkan dunia akan apa Bapak Ibu? Dosa. Dia akan mengekspos dunia akan dosa. Dosa di sini Bapak Ibu di buku aslinya itu adalah singular, satu. Jadi bukan bermacam-macam dosa seperti dosa merokok, dosa berselingkuh, dosa mencuri dan segala macam, bukan itu. Dosanya tuh di sini dia dibilang satu, hanya satu dosa. Kebenaran, kemudian kebenaran dan penghakiman. Ada 3 hal. Dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Kemudian ada kebenaran, yaitu righteousness. Bapak Ibu sudah belajarkan tentang kebenaran yang kita punya dalam Kristus. Dan penghakiman. Kemudian ayat 9. Nah, puji Tuhannya, banyak pengkhotbah itu yang berhenti di ayat 8 Bapak Ibu. Dia berhenti di ayat 8 dan bilang bahwa tuh kan kamu lihat Roh Kudus menghakimi, Roh Kudus itu mengingetin kamu akan dosa kamu supaya kamu belajar. Nah, tetapi puji Tuhan ini yang ngomong Yesus ya. Kemudian Yesus lanjut, dia kasih kita penjelasannya. Kenapa akan dosa? Kan pertama ada 3 hal ya, dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kenapa Tuhan menginsafkan dunia akan dosa? Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Hanya ada satu dosa yang akan Roh Kudus buka dan akan ingatkan terhadap dunia, yaitu satu, nggak percaya sama Tuhan. Dosanya cuma satu, nggak percaya sama Tuhan. Jadi bukan mencuri, membunuh, berselingkuh, enggak, bukan itu yang diingatkan sama Roh Kudus. Hanya ada satu, Roh Kudus akan membawa kamu ke satu titik di mana kamu nggak percaya sama aku.
Sekarang Yesus sudah mati. Nah makanya Bapak Ibu ini menarik. Dosa yang ini semua sudah kita lewatin. Jadi Roh Kudus pada satu titik di hidup Bapak Ibu dan perjalanan hidup Bapak Ibu sudah pernah mengingatkan tentang ini. Kita kan dulu pernah nggak percaya dong sebelum percaya sama Kristus. Paham ya? Jadi ini sudah diingetin. Jadi makanya ini tidak mungkin lagi terjadi sama kita. Amin. Ini nggak mungkin lagi terjadi sama kita. Ini masih bisa terjadi nggak? Bisa sama dunia yang masih belum percaya sama Tuhan. Amin. Semoga kita belajar sesuatu ya. Selanjutnya, nah, kontra dengan Roh Kudus mengingatkan terhadap dosa kita, sesungguhnya Roh Kudus itu mengingatkan apa? Dia sebenarnya mengingatkan kita ke orang yang percaya, itu kebenaran. Kebenaran di dalam Kristus. Makanya Roh Kudus itu cara bekerjanya dia ngingetin kita sama kebenaran yang kita punya di dalam Kristus. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ya kan ketika Tuhan naik ke surga, dia akan dimuliakan. Nah dan segala kemuliaan yang ada di sana itu yang ditunjukkan Roh Kudus terhadap kita. Sekarang orang percaya. Makanya ketika kita orang percaya jatuh misalnya, mungkin marah sama istri, mungkin marah sama suami. Kemudian yang diingetin sama Roh Kudus itu bukan kamu tukang marah, bukan. Yang diingetin sama Roh Kudus itu kebenarannya dalam Kristus. Dia akan mengingatkan kamu kebenaran yang kamu punya. Hei, kamu kan sudah lahir baru. Dia akan ingetin kayak gitu. Hei, kamu kan sudah dibenarkan Tuhan. Hei, kamu kan sudah dimaafkan Tuhan. Hei, kamu kan Tuhan mati untuk kamu. Makanya dari situ Bapak Ibu. Dia akan mengingatkan kita terhadap kebenaran yang kamu punya di dalam Kristus. Paham? Mengingatkan kebenaran yang kita punya di dalam Kristus. Selanjutnya, dan ini yang penutupnya Bapak Ibu, penghakiman ini sekarang untuk siapa? Apakah Tuhan akan menghakimi kita lagi? Tidak, penghakiman untuk siapa? Penguasa dunia, haleluya. Penguasa dunia dan telah dihukum, udah dihukum. Makanya Roh Kudus tidak bisa menghakimi kita. Karena penghakiman sudah jatuh di Kristus. Makanya penghakiman itu sebetulnya untuk penguasa dunia yang adalah iblis. Haleluya, iblis sudah dikalahkan. Amin. Iblis sudah dikalahkan. Itu. Nah, atau kadang-kadang Roh Kudus itu, Bapak Ibu juga sering disalahpahami karena banyak orang Kristen yang menilai Roh Kudus itu berdasarkan apa yang dia lihat dari orang lain. Contohnya seperti ini, misalnya ada orang yang baru datang, saya dulu pertama kali datang ke gereja, ada diundang ke suatu gereja, masih kecil, nggak ngerti apa-apa, kemudian datang itu orang-orang pada nangis-nangis, karena dimanifestasi oleh Roh Kudus, kemudian berbahasa lidah yang kalau menurut saya waktu saya masih kecil itu kayak nggak terkontrol, saya takut, sehingga pendapat saya tentang orang-orang yang berbahasa roh itu kayak kok kayak orang aneh ya. Nah jadi pendapat saya tentang Roh Kudus itu hadirnya itu dari penilaian saya terhadap orang-orang ini, jadi judgmental. Nah, orang Kristen tidak sepatutnya Bapak Ibu menilai Roh Kudus berdasarkan karena yang terjadi di banyak tubuh Kristus tentang manifestasi Roh Kudus, yaitu seperti berbahasa roh. By the way, berbahasa roh, saya juga berbahasa roh ya Bapak Ibu. Dan saya berharap sama seperti Paulus, dia juga bilang saya berharap Bapak Ibu juga berbahasa roh lebih daripada saya. Ya, jadi berbahasa roh itu untuk semua orang. Makanya orang Kristen tidak seharusnya menilai Roh Kudus dan segala sifatnya itu berdasarkan ekspresi, itu yang saya mau maksud. Ekspresi dan respons. Di gereja kami juga banyak Bapak Ibu, ada juga yang kayak begitu. Yang responsnya kalau lagi ditumpangin tangan, itu ketawa ngakak. Macam-macam. Saya kok nggak ngeliat gitu, aduh. Tetapi ternyata saya diingatin Roh Kudus, kamu jangan nilai aku, jangan nilai Roh Kudus dari bagaimana setiap individu itu mengekspresikan encounter pertemuannya sama Roh Kudus. Paham nggak Bapak Ibu?
Kalau saya pertemuan sama Roh Kudus, saya orangnya yang agak ini kayak, saya nggak mau terlalu yang gimana-gimana, dan Roh Kudus paham nggak itu? Paham. Makanya kalau saya berbahasa roh, itu saya nggak kencang-kencang. Karena berbahasa roh itu, nanti kita akan dalam pengajaran di bulan ini, kita akan dalamin terus Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu juga paham bahasa roh itu apa, tujuannya apa, saya punya atau enggak, tujuannya apa ada bahasa roh, ya kan? Gitu, jadi itu sering, makanya Roh Kudus itu menjadi satu pribadi yang orang tuh kadang-kadang males, bukan males ya, takut ngomonginnya, karena banyak spekulasi, banyak kontroversi Bapak Ibu. Tapi hari ini mari kita gali pelan-pelan satu-satu. Beberapa, saya nggak bisa bilang semuanya, karena saya percaya Roh Kudus itu punya, itu melebihi dari apa yang saya paham tentang dia, karena dia itu full Tuhan. Nah, satu yang saya mau bilang Bapak Ibu, kita buka Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26, saya mau bilang ini Bapak Ibu. Roh Kudus adalah guru yang lebih baik daripada hukum Taurat. Hukum Taurat tidak akan pernah bisa menjadi guru yang lebih baik, mengajarkan segala hal di dalam hidup kita, lebih dari Roh Kudus. Tidak akan. Jadi jangan pernah jadikan Taurat itu menjadi fondasi hidup. Ya, lihat ini Bapak Ibu, tetapi penghibur, parakletos, helper, kalau bahasa Inggrisnya macam-macam, helper, ya penolong, gitu kan, tahu kan, penolong, penghibur ya, pengconverter, kalau orang lagi sedih dia ada di situ, itu Roh Kudus. Kemudian ada satu lagi yang dipakai, yaitu adalah advokat, ya, Roh Kudus juga dibilang advokat terhadap bagi kamu yang merasa kamu berbuat dosa, dibilang kamu ingat Roh Kudus akan menjadi advokatmu dan dia akan tunjukkan kamu terhadap apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib. Jadi Roh Kudus itu akan selalu tunjuk kamu kepada, membawa kamu menghadap wajahmu ke Yesus. Amin. Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mari kita sama-sama bilang segala sesuatu, Bapak Ibu, segala sesuatu. Dia akan ajarkan segala sesuatu kepadamu, apapun itu. Segala sesuatu itu segala sesuatu ya Bapak Ibu. Cara ngajar anak, cara membangun rumah tangga, cara menghadapi krisis ekonomi, cara mendapatkan pekerjaan setelah saya lulus kuliah, segalanya. Segalanya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah ketemu gak orang yang satu pribadi yang kalau ditanya terus tahu segalanya? Gak ada kecuali Yesus. Dan Roh Kudus ini ada di dalam Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangin gak akses yang Bapak Ibu punya? Aksesnya. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah, seperti yang tadi, kukatakan kepadamu. Jadi apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, dia akan bawa kita ke sana lagi. Dia nggak akan membawa kamu pada dirimu sendiri. Gitu loh. Amin. Dan ini Bapak Ibu, ini akan membawa orang itu kepada yang kita sebut, Joseph Prince itu sebutnya ini practical holiness. Jadi orang itu bisa menjadi memiliki namanya kekudusan yang praktis ya. Orang kan, kita kan Bapak Ibu kudus kan? Yang percaya dirinya kudus siapa? Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu kan kudus nih, orang-orang kudus. Nah, kalau menjalani hidup ini di bawah tuntunan Roh Kudus, yang adalah guru yang lebih baik daripada Taurat, maka ini akan membawa kita kepada yang namanya kekudusan yang praktis. Karena akhirnya orang-orang ini akan menghidupi kekudusan yang sudah diberikan. Paham Bapak Ibu? Haleluya. Sama seperti Tuhan bilang, kerjakanlah keselamatanmu. Tahu kan Bapak Ibu? Nah itu apa maksudnya? Artinya Tuhan udah kerjain keselamatan, sekarang kamu bergeraklah seperti orang sudah selamat. Kamu sudah dibuat kudus, sekarang hidup seperti orang yang udah kudus. Jadi ini namanya kekudusan yang praktis. Karena bukan mencari kekudusan atau berusaha mendapat kekudusan, tetapi menghidupi kekudusan.
Haleluya. Oh, itu beda sekali Bapak Ibu. Beda sekali. Bapak Ibu bisa bandingkan kabar baik ini dibanding kabar-kabar yang ada di luar sana. Kabar di luar sana akan tuntut ibu untuk melakukan sesuatu. Ibu bapak. Tapi Yesus bilang enggak, ya. Kamu enggak kudus karena itu. Karena kamu kudus, karena kamu benar, karena kamu ini, aku yang Roh Kudus akan ingatkan kamu terhadap identitasmu, dan kamu bisa melangkah dalam Roh Kudus karena itu. Amin. Oke. Sampai sini merasa terberkati Bapak Ibu? Belajar sesuatu ya? Diingatkan lagi ya, refresh ya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, kalau orang tuh, kita kan udah belajar ya terakhir kita tentang, kita komsel terakhir tentang kemurahan dan juga ini percampuran, ya. Kita terakhir ngomongin soal bahayanya percampuran ya Bapak Ibu ya. Nah itu sebabnya, ini nyambung dari situ juga, itu sebabnya kenapa orang yang tidak sadar akan adanya percampuran di dalam hidupnya, jadi dia ngedenger khotbah itu segala macam dia dengerin. Padahal Tuhan bilang kamu harus denger itu ya apa yang Kristus dan hanya Kristus. Jangan ditambahkan dengan kedagingan atau ditambahkan dengan usaha sendiri. Nah, itu sebabnya kenapa banyak orang Kristen yang hidupnya itu setelah percaya Kristus tidak tertransformasi. Tidak berubah. Hidup Bapak Ibu sudah lahir baru ya. Semua tahu itu ya. Saya harap itu. Bapak Ibu sudah lahir baru, jadi udah ciptaan baru nih. Udah ciptaan baru. Bersih. Orang tidak bisa hidupnya berubah karena kalau dia masih fokus terhadap cara hidup yang lama. Ingat ya lagunya si Nikita ya, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Orang Kristen harusnya cara hidupnya kayak gitu. Jadi karena dia tahu udah mati, terus dibangkitin Tuhan, punya hidup yang baru, harusnya jangan hidup ke cara yang lama. Hiduplah dengan cara yang baru. Ya, kalau kayak di film-film action itu orang udah mati, ya kan? Dia cara kabur dari pengejaran atau kriminal-kriminal kalau kabur dari pengejaran Interpol gimana caranya? Bikin aja surat mati kan? Bikin penguburan. Iya gak? Pura-pura mati terus dipikir mati. Kemudian dapat. Sama seperti kita dibangkitkan punya kehidupan yang baru kayak kriminal-kriminal. Ya kita bukan ya kriminal juga dulunya. Ya. Diberi paspor baru, punya hidup yang baru, nama yang baru. Iya gak Bapak Ibu? Hiduplah seperti itu. Nah, mari kita buka Yohanes 15 ayat 26. Ya seperti yang saya bilang, ini biar kita hari ini lumayan banyak ayatnya supaya Bapak Ibu tuh betul-betul punya pegangan. Biar jangan keluar dari mulut saya doang, tapi ini emang ada fondasi ayatnya ya. Ya, penghibur yang akan kuutus itu datang dari Bapa. Dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, jadi ini biar makin mantep, dia bersaksi tentang Yesus. Roh Kudus bersaksi tentang Yesus, dia akan bear witness ya tentang Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu saya mau katakan bahwa Bapak Ibu kalau mau sekarang hidupnya terus semakin berbuah, transformasi, itu cuma satu, percaya dan terima. Jadi orang hidupnya itu nggak tertransform karena dia tidak menerima dan tidak percaya apa yang Tuhan udah kerjain. Sesimpel itu. Jangan dibikin complicated, jangan dibikin ribet. Orang bilang, oh kamu nggak ditransform karena kamu soal teologinya kurang dalam lah atau apa. Enggak. Hidup yang terubahkan itu simple. Kamu percaya Tuhan udah kerjain belum? Beres. Kamu biarkankah Roh Kudus yang ada di dalam kamu keluar? Roh Kudus itu kan digambarkan juga seperti sungai yang mengalir kan? Atau seperti api, atau seperti angin yang berderu kencang, ya kan? Kamu biarkan gak Roh Kudus yang di dalam kamu itu mengalir keluar.
memberikan air yang segar untuk orang-orang di sekitar kamu. Terutama pasti hidupmu dulu. Ya kan? Nah, sehingga ini yang saya maksud, makanya dia akan selalu tunjuk kepada Yesus. Ini sebabnya realitas spiritual, ya, Bapak Ibu boleh catat ini, realitas spiritual itu harus yang menjadi fondasi orang yang sudah lahir baru. Kita kemarin belum lama, kita di bulan lalu di gereja yang pusat juga ya di sini, kita intens ngomongin soal pembaruan pikiran. Pembaruan pikiran. Tadi saya juga sudah mention tentang apa itu kekudusan yang praktis kan. Makanya ini semua ini hidup yang terubahkan, hidup yang semakin maju di dalam Kristus, semakin mulia di dalam Kristus ya dibilang, glorious, penuh kemenangan, itu harus didampingi dengan yang namanya perubahan pikiran. Perubahan pikirannya seperti apa? Perubahan pikiran yang diselaraskan dengan realitas spiritual. Nah, realitas spiritual itu Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya dan cari. Apa sih yang Tuhan katakan tentangku? Itu adalah realitasnya. Ya. Jadi itu harus diselaraskan. Karena pertobatan, ya, perubahan pikiran atau pertobatan itu terjadi karena kebaikan Kristus. Itu terjadi karena kebaikan Kristus. Roh Kudus akan arahkan kamu dan kebaikan Kristus di hidup kamu. Mari kita buka 2 Korintus 3 ayat 18. Ini biar semakin mantap ya Bapak Ibu, apa yang saya bilang dengan transformasi ini. Dan kita semua Bapak Ibu mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Siapa yang di sini tahu bahwa dirinya mencerminkan kemuliaan Tuhan? Ragu-ragu nih Bapak Ibu. Bapak Ibu kudus? Benar di mata Tuhan? Siapa di sini tahu bahwa dirinya kalau berkaca itu sebetulnya mencerminkan kemuliaan Tuhan? Memang, jangan ragu Bapak Ibu. Jangan ragu. Kalau Bapak Ibu memang dibawa Tuhan di bawah gereja ini, di bawah pengajaran gereja ini, itu untuk satu hal, supaya Bapak Ibu tuh tahu betul bahwa Bapak Ibu itu indah di mata Tuhan, mulia di mata Tuhan. Dengan muka yang tidak terselubung. Kenapa? Selubung itu perjanjian lama Bapak Ibu. Selubung itu tuh Taurat, yang biasanya biasanya dikotbahkan oleh gereja-gereja lain. Tiap kali dikotbahin itu berarti naruh selubung. Itu sebabnya saya percaya hari ini Roh Kudus akan bekerja dan Bapak Ibu akan bisa melihat kemuliaan Tuhan yang tercermin juga melalui diri Bapak Ibu. Kenapa? Karena hari ini selubungnya nggak ada. Hari ini tidak akan didengarkan khotbah-khotbah yang seperti itu. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam, kalimat ini dalam kemuliaan yang semakin besar, ini kalau bahasa Inggrisnya itu dari kemuliaan ke kemuliaan. Dari kemenangan ke kemenangan. Jadi Bapak Ibu itu sekarang posisinya, ini menarik nih kalau mau ngomongin soal posisi. Kan transformasi. Jadi ada orang yang berpikir kalau transformasi aku belum transform, berarti aku orang yang kalah. Aku harus melakukan sesuatu supaya aku menjadi menang. Enggak. Alkitab bilang kamu transformasi dari kemenangan ke kemenangan. Jadi paham gak Bapak Ibu? Jadi kamu bukan transformasi dari pecundang menjadi pemenang. Enggak, dia bilang kamu posisi sudah memenang. Tapi kalau kamu von Herrlichkeit zu Herrlichkeit nih kalau mau bahasa Jermannya sekalian. Ya, dari kemuliaan. Jadi Bapak Ibu sekarang posisinya sudah mulia belum? Sudah mulia. Puji Tuhan. Jelas nih, posisinya udah mulia. Kalau Bapak Ibu kemudian memandang Kristus, ya, berarti mengarahkan pandangan pada Kristus, berarti Bapak Ibu akan melangkah kemana? Ke kemuliaan yang selanjutnya. Terus besok memutuskan untuk melihat Kristus lagi dalam hidup, besok pasti akan melangkah kemana? Ke kemuliaan lagi.
Luar biasa ya. Hari ini mulia, besok Bapak Ibu Senin, Selasa, kalau lagi bercengkrama sama anak, ngurusin sekolahnya dan apa, pasti ada aja masalah Bapak Ibu. Pasti ada aja permasalahannya, apalagi kalau udah berkeluarga, saya nggak bisa bayangin, saya belum berkeluarga. Tapi kalau memutuskan, itu pilihan nih, untuk melihat wajah Kristus setiap hari, itu dari kemuliaan. Melangkah terus ke kemuliaan. Mulia, kemenangan dalam mengatasi keseharian anak-anak, dalam mendidik anak. Ada kemuliaan di situ. Itu yang saya percaya. Saya belum punya anak, tapi itu yang saya percaya. Ini saya udah pernah bagiin juga waktu itu di rapat ini. Penulis buku namanya C.S. Lewis, mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Dia bilang kok bisa ada orang di dunia ini yang masuk ke dalam pernikahan, ya, tapi dia nggak tahu makna pernikahan itu apa. Karena pernikahan itu desain marriage pernikahan itu datangnya dari Yesus. Bukan dari agama lain, bukan dari konsep sosiologi yang lain, enggak. Konsep pernikahan, ada mempelai laki-laki dan mempelai wanita, itu datangnya dari Yesus. Maka C.S. Lewis bilang, aku bingung, dalam buku dia bilang, aku bingung kok bisa ada orang yang masuk ke sebuah pernikahan itu tanpa mengenal makna pernikahan itu apa. Terutama di dalam Kristus. Dan ini berlaku untuk banyak hal menurut saya Bapak Ibu. Bagaimana bisa ada orang yang mau belajar mencintai orang lain dan memaafkan orang lain tanpa mengenal siapa pribadi yang sesungguhnya mendefinisikan kata cinta dan kata maaf itu. Puji Tuhannya itu semua adalah miliknya Yesus kita, Roh Kudus yang di dalam itu. Yang di awal tadi udah bilang akan ajarkan segala hal. Dia akan ajarkan kita apa itu artinya mencintai, apa itu artinya memaafkan. Benar gak? Hukum Taurat itu cuma bilang jangan berzina. Ini line yang sering yang dikatakan oleh Joseph Prin juga. Hukum Taurat itu akan ngajarin kita itu cara untuk menghindari berzina. Betul gak Bapak Ibu? Jangan berzina, artinya kan menghindari persinahan. Tetapi pernikahan menurut Bapak Ibu cukup gak cuma hindarin persinahan? Tidak. Pernikahan itu harus ada maaf. Udah pasti. Harus ada toleransi. Hukum Taurat bisa gak mengajarkan toleransi? Nggak bisa. Yang ngajarin siapa? Roh Kudus. Itu sebabnya statement ini berlaku Bapak Ibu. Roh Kudus akan ajarkan Bapak Ibu gimana caranya handle segala hal. Ya, praktis. Roh Kudus, hanya Roh Kudus. Yang ya ada Yesus dan Bapa itu sendiri ya. Itu sebabnya tadi saya bilang soal boleh buka Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Maka tadi saya bilang hidup menjadi pertobatan di dalam perjanjian yang baru itu tuh bukan soal meninggalkan Taurat, bukan soal memalingkan wajah daripada dosa. Kita baca nih Bapak Ibu. Mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa, apa? Dibilang, kamu harus bertobat, dan apa? Bertobat itu apa? Dan berbalik kepada Allah. Jadi kalau Bapak Ibu punya menghadapi mungkin anaknya, atau mungkin Bapak Ibu sendiri secara pribadi, ada sesuatu yang, aku ini susah ini, lepas dari ini. Ya mungkin saya nggak tahu, saya rasa di sini nggak ada yang ngerokok. Atau mungkin punya rasa, aku tuh gampang marah. Aduh, gimana sih caranya aku supaya nggak gampang marah? Nah, caranya itu pertobatan itu bukan menghindari, aku nggak boleh nggak marah, aku nggak boleh marah, aku nggak boleh begini. Bukan caranya menghindari si dosa itu, tetapi menghadapkan wajahmu ke Allah. Itu Bapak Ibu. Pertobatan itu begitu. Bukan menjauhi dosa, tapi mendekati Allah. Amin. Itu. Dan ini akan membawa Bapak Ibu, kita buka Galatia 5 ayat 22 sampai 23, ini akan membawa setiap orang yang membiarkan Roh Kudus di dalamnya itu hidup dan tuntun dia, ini akan membawa apa? Buah.
Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah-buah Roh Kudus. Ya. Bapak Ibu pasti tahu ini. Dari kecil kan kita juga ajarin anak-anak buah-buah Roh Kudus itu apa. Tetapi Bapak Ibu, buah Roh Kudus ini tuh satu paket ya. Jangan 9 dari buah Roh Kudus ini, Bapak Ibu gereja-gereja itu suka pikir begini, 9 dari ini itu bisa diajarin satu-satu. Ya kita hari ini kita seminar ya tentang kasih. Besok kita ngomongin tentang damai sejahtera. Bukan buahnya yang kamu harus omongin. Yang kamu harus omongin itu pribadinya, yaitu Roh Kudus. Jadi kadang-kadang gereja itu suka mengejar buahnya, padahal yang membuat buahnya itu Roh Kudus. Jadi kita hari ini mesti paham, kalau Bapak Ibu mau buah ini tumbuh dari dalam, itu artinya harus biarin si pribadinya hidup dari dalam. Bukan mengejar buahnya. Ya. Saya percaya semua ini pasti kita butuh dalam hidup ini, ya kan? Kita butuh damai sejahtera, butuh kasih. Di dalamnya ada maaf, butuh sabar, pasti butuh. Tapi bukan kita harus ngejar-ngejar, aku gimana ya supaya saya jadi sadar. Enggak usah, santai aja. Makanya saya mau bilang, kalau orang hidupnya dituntun Roh Kudus, buah ini berbuah natural. Terjadi sendirinya. Kenapa? Karena yang membawa buahnya dibiarin hidup, dibiarin ngalir. Logis ya? Karena kamu biarin yang punya buahnya itu mengalir, kamu pasti berbuah. Oke? Jadi saya percaya orang-orang yang sudah lahir baru, sebetulnya kita nggak usah terlalu fokus kepada mengejar-ngejar buahnya, tapi kejar pribadinya ya Bapak Ibu ya. Maksud saya kejar pribadi itu bukan artinya dia jauh, maksudnya kita memang setiap hari sadar betul bahwa dia itu, kita butuh dia. Setiap hari kita harus sadar betul loh Bapak Ibu, bahwa kita nggak bisa apa-apa tanpa dia. Jangan Bapak Ibu pikir, posisi kita di Jerman, saya mungkin berpikir bahwa saya di sini Jerman udah hampir 10 tahun, dan sebenarnya saya bilang saya ada di sini karena saya rajin. Karena bahasa Jerman saya lebih bagus daripada orang Indonesia pada umumnya. Atau saya bilang saya di sini karena saya memang pinter. Itu semua kesombongan, dan itu semua datangnya dari iblis. Jangan kamu pikir bahwa kamu ada di sini yang kerjakan itu kamu. Kamu bisa mungkin bilang bahwa iya aku kerjain ini kok, makanya karena aku sudah kerjain ini, aku percaya Tuhan kerjain ini. Bukan soal itu. Kamu ada di sini hari ini, yang kasih kekuatan, yang kasih nafas, tiap hari kamu boleh bangun, itu Kristus. Bapak Ibu mesti tahu ya, sifatnya dunia ini itu udah jatuh. Artinya tubuh ini, Alkitab tuh bilang tubuh ini tuh constantly, secara konstan, itu tuh mengalami kematian. Jadi tubuh saya, waktu Tuhan sudah buat saya lahir baru, roh saya baru memang. Tapi tubuh ini masih mati, akibat dari dosa. Jadi makanya ada ini kita akan dalamin nanti Bapak Ibu. Jadi jangan pikir, jangan biarkan kesombongan itu bilang bahwa, ya ini karena aku ada sedikit kerja kok dikit, makanya aku bisa begini. Enggak ada. Buang itu jauh-jauh. Jangan pernah ada satu aspek pun di hidup kita bilang itu karena saya. Sekecil apapun. Itu satu ya Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus itu adalah guru yang lebih baik. Dia akan ajarkan segala hal. Dan arahkan Bapak Ibu ke Kristus. Itu poin satu. Dan yang kedua ini Bapak Ibu, ini penting loh. Ini sangat praktis Bapak Ibu karena ini akan kepake. Ini saya sangat suka ketika Tuhan bantu saya kasih revelation ini. Karena ini bantu saya untuk melangkah bersama, menjalani hidup sehari-hari. Yaitu adalah pelayanan Roh Kudus yang kedua, itu adalah damai sejahtera. Mari kita buka Yohanes 14 ayat 27. Ini menarik. Pak, boleh buka 26 dulu gak? Sorry. Yohanes 14 ayat 26. Ini ayatnya berdampingan ya, satu setelah ini ya. Tadi ada di atas tuh. Ya, kan Tuhan Yesus sudah mention bahwa dia akan kirim penghibur ya Bapak Ibu, Roh Kudus untuk kita. Nah, ini saya mau tampilkan dulu, ini Roh Kudus. Kemudian setelahnya ayat 27, jadi setelah dia sudah berikan Roh Kudus kepada kita, ayat 27 dia bilang gini, nah sekarang damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu.
Dan apa yang kuberikan ini gak sama seperti apa yang diberikan oleh dunia ini. Amin. Saya bersyukur Bapak Ibu bahwa Tuhan jelaskan bahwa damai sejahtera itu sebetulnya gak sama dunia ini. Itu satu. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan bilang setelah dia mengutus Roh Kudus akan tinggal di dalam kita, dia bilang, nah sekarang damai sejahtera ada di dalam kamu. Berarti damai sejahtera itu sesungguhnya siapa sih Bapak Ibu? Kristus itu sendiri ya. Jadi damai sejahtera dan pelayanan Tuhan Roh Kudus mengenai damai sejahtera itu kenapa bisa terjadi? Karena pribadi yang adalah damai sejahtera itu tinggal di dalam kita. Jadi sama seperti saya bilang tentang cinta, pengampunan, damai sejahtera itu didefinisikan oleh Kristus itu sendiri, didefinisikan oleh Tuhan itu sendiri. Maka damai sejahtera itu adalah pribadi Roh Kudus. Nah ini kenapa penting Bapak Ibu, karena ini ngomongin soal, kalau Andrew Farley, seorang pengkhotbah juga, dia bilang orang Kristen itu kadang-kadang lupa dirinya itu kompatibel terhadap Roh Kudus. Dirinya itu kompatibel terhadap segala yang Tuhan sudah siapkan. Ya, kompatibel itu cocok gitu, klop gitu, kayak pasangan gitu suami istri, cocok gitu. Kita ini sama Roh Kudus itu cocok banget. Ya. Dan kita itu satu sama Roh Kudus. Dan ini artinya apa? Artinya Yesus yang adalah damai, yang hidup di dalam kita, dan kita hidup di dalam Dia, itu adalah hidup kita yang sekarang. Sehingga Bapak Ibu, artinya secara default itu apa ya? Pada dasarnya orang yang sudah lahir baru dan punya Roh Kudus di dalamnya, yaitu adalah Bapak Ibu yang percaya Kristus, itu secara dasar hidupnya itu sebetulnya frekuensinya itu frekuensi damai namanya. Ini saya suka tentang Revelation yang ini, makanya saya bagikan sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu frekuensinya sehari-hari itu sebetulnya damai. Jadi jangan pikir Roh Kudus itu kalau saya ngerasa nggak damai, itu artinya Roh Kudus lagi bekerja. Kadang-kadang orang pikir bahwa ketika aku lagi ngerasa, kok nggak enak ya rasanya. Nah itu kenapa bisa begitu? Karena secara dasar kita itu berfungsinya itu dengan frekuensi yang namanya damai, sejahtera. Kemanapun melangkah, sebetulnya kita itu punya damai. Nah, ketika Bapak Ibu kemudian membuat suatu keputusan, ya ini praktis, tanda tangan kontrak, atau misalnya anak minta izin, aku boleh gak mama hari ini pergi sama temen yang ini. Kan kita nggak tahu mungkin temennya seperti apa. Kemudian dalam hati itu, aku kok nggak nyaman ya. Itu intuisi namanya Bapak Ibu, itu cara Roh Kudus bekerja ya. Nah intuisi ini yang bikin gak damai, ini kenapa? Nah itu caranya Roh Kudus berkomunikasi. Ini praktis. Jadi kalau ada tanda tangan kontrak yang aku kayak, kok ini aku nggak enak ya, nggak tahu. Tapi ini melampaui intelek ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu udah tahu anak, misalnya teman dari anak Bapak Ibu itu adalah seseorang yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar tidak baik, itu bukan. Tapi ini supranatural. Jadi ada sesuatu yang melampaui intelek, yang Bapak Ibu nggak tahu, tanda tangan kontrak kan Bapak Ibu nggak tahu apa yang mau dilakukan oleh pasangan kontraknya, lawan kontraknya. Tindakannya kan Bapak Ibu nggak bisa kontrol, tapi Bapak Ibu tahu, ini kok nggak bener ya. Nah itu caranya Roh Kudus. Nah ketika itu makanya kita bertindak, ya kan, bertindak sesuai tuntunan Roh Kudus, karena secara dasar seperti yang dia bilang, kita itu hidupnya sekarang damai sebetulnya. Itu defaultnya kita. Nah damai yang utama Bapak Ibu itu juga adalah satu hal. Alkitab tuh bilang bahwa kita itu dulu musuhnya Tuhan. Musuh. Kalau musuh itu berarti Tuhan ada di pihak kita enggak? Enggak. Kemudian dia bilang kita sekarang memperoleh damai. Berarti sekarang Tuhan ada di pihak kita enggak? Ada di pihak kita. Damai yang sesungguhnya saya mau ingatkan Bapak Ibu yang dibawa oleh Roh Kudus, itu mau mengingatkan Bapak Ibu bahwa Yesus ada di pihakmu. Itu penting banget Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pikir bahwa kalau Bapak Ibu seorang yang punya perusahaan, atau orang bekerja di sebuah perusahaan, kalau Bapak Ibu di belakangnya punya
backup dari CEO-nya, Bapak Ibu ngerasa kalau berjalan di atas di dalam perusahaan itu ngerasa bisa berdiri tegak gak? Iyalah, aku mau ngapain aja, aku disayang sama CEO. Begitu juga caranya orang Kristen itu hidup. Kalau kamu tahu ada seseorang yang pencipta langit dan bumi, yang menciptakan setiap galaksi yang ada di dunia ini, itu ada di belakangmu, berdiri di belakangmu, kamu akan melangkah itu dengan yakin. Hanya, dan ini makanya selaras, ini harus selaras dengan kebenaran spiritual, ya kan? Seperti yang saya bilang. Hanya orang yang kalau dia lagi mau membuat keputusan, dia bilang, Tuhan, thank you ya, kamu ingetin aku terhadap satu kebenaran ini, bahwa kamu ada di pihakku. Hanya orang yang menyelaraskan dirinya kepada kebenaran spiritual, dia bisa punya kekuatan yang nyata. Bapak Ibu. Itu satu pekerjaannya Roh Kudus juga. Salah satu, saya nggak bilang ini satu-satunya. Dia punya frekuensi damai, ya, dan dia akan ingatkan kamu, Yesus ada di pihak kamu sudah didamaikan. Artinya perdamaian ini juga hasil dari apa? Pengampunan dosa ya Bapak Ibu ya. Dia akan ingatkan kamu udah diampunin dosanya. Kamu jangan punya rasa bersalah. Kalau kamu punya setitik pun rasa bersalah, kalau kamu habis berbuat dosa, kamu punya setitik rasa bersalah, itu pasti yang kasih itu iblis. Karena aku nggak ingat lagi dosamu. Itu kan yang Tuhan bilang kan? Itu kebenaran spiritualnya. Di mata dosamu sudah kubuang sejauh timur dari barat, dan aku memilih untuk melupakan dosamu. Sekarang rasa bersalah itu datangnya dari mana kalau bukan dari iblis? Bukan Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan kamu terhadap kebenaran Kristus di dalam kamu. Iblis yang tugasnya ngingetin dosa kamu. Siapa lagi yang tugasnya ngingetin dosa? Biasanya diri sendiri. Biasanya diri sendiri yang suka menghakimi, atau orang kedua itu adalah orang-orang di sekitar. Biasanya 3 macam itu. Bapak Ibu bisa pegang deh kata-kata saya. Kalau ada rasa penghakiman itu antara datang dari iblis, orang di sekitar, atau kadang diri sendiri. Nggak pernah datang dari Kristus. Oke. Dan damai itu juga tahu, ya, kedamaian yang sesungguhnya itu juga tahu bahwa di dalam eternity itu apa ya? Kekekalan, di dalam kekekalan itu kita sudah aman posisinya, ya. Orang tuh hari ini bisa tidur nyenyak. Itu karena tahu di dalam kekekalan dia sama-sama Yesus. Ya, kalau besok gua tak gitu ya, berhenti jantungku. Aku tahu aku sama Yesus. Itu damai sejahtera yang sesungguhnya juga. Ya, kita buka Bapak Ibu Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Saya kasih fondasinya ya, boleh ya? Biar Bapak Ibu ini kalau ngomongin soal keselamatan ini mantep banget. Kalau ngomong ke anak saudara gitu ya, aku tidur enak. Kenapa orang aku tahu masuk surga? Iya gak? Di dalam dia kamu juga, ya, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, ini Bapak Ibu sudah dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu fungsinya seperti materai. Yang dijanjikannya itu selanjutnya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan ya. Pastor Ivan pernah khotbah di sini waktu itu yang terakhir, dia bilang bahwa Bapak Ibu nggak usah takut, dia seperti materai, dia jaminan, kayak DP. Ya, Tuhan Yesus kan akan datang kedua kalinya, betul nggak? Dia akan jemput kita kan. Nah sampai titik itu Roh Kudus itu dikasih dulu jadi DP. Ya, tanpa mengecilkan rasa hormat saya terhadap Tuhan, dia dikasih sebagai penjamin, Bapak Ibu. Sampai kita memperoleh apa? Keseluruhan dari redemption itu. Yaitu penebusan yang menjadikan kita, aku milik Allah. Dia akan tebus kamu dan karena kamu milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bapak Ibu, ini konteksnya di Efesus, kenapa dipakai zaman itu? Orang zaman itu masih sering pakai materai, ya. Masih sering pakai materai, Bapak Ibu pernah lihat pasti ya yang pakai ini, yang pakai lilin. Itu tuh kalau udah di materai, itu nggak boleh main dibuka. Jadi Bapak Ibu itu bukan kurang lebih, gambarannya itu dibungkus sama Roh Kudus, di-sealed, sampai hari nanti Tuhan jemput kamu yang kedua kali. Aman. Jadi itu seal nggak bisa dibuka. Karena itu secara legal nggak boleh dibuka sampai nanti Tuhan yang buka. Ini Bapak Ibu. Ya, bisa tidur nyenyak. Aman, dibungkus. Dan Bapak Ibu jangan lupa, kalau gambaran dibungkus, kita buka 1 Korintus 6 ayat 19. Gambaran bahwa kita dibungkus, Bapak Ibu.
Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, sorry. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Ya. Penolong ini, Bapak Ibu, aku memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu forever. Selama-lamanya. Fi'ima. Ya, Bapak Ibu dibungkus, udah pasti aman. Kemudian dia bilang, aku tinggal diam di dalam kamu, dikasih lagi nih kamu ke satu kepastian. Dalam kamu menjalani hidup kamu, kamu jangan lupa, aku kasih kamu penolong yang menyertai kamu selama-lamanya. Jadi ini satu kontradiksi kalau ada orang yang bilang bahwa kalau kita berdosa atau kita melakukan suatu kesalahan, Roh Kudus itu pergi. Kenapa itu nggak bisa dikatakan? Karena itu akan mengkontradiksi Alkitab. Dan kita nggak bisa punya kontradiksi di Alkitab ini secara teologi. Kalau kita bisa bilang itu, ini maka Alkitab ini salah. Ngerti nggak Bapak Ibu? Dan harus salah satu benar. Dan Alkitab menjelaskan Alkitab, ini jelas, ini tanpa ambiguitas, ini tanpa interpretasi. Saya kasih kamu penolong, kamu akan disertai selama-lamanya. Dan selanjutnya, ayat 17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan dia akan diam di dalam kamu. 2 kali dia kasih kamu kepastian. Dia tinggal selamanya, yang kedua dia bilang dia akan diam di dalam kamu. Diam itu ya udah diam. Kamu dosa, kamu pikir dia pergi. Kamu pikir dosa kamu mengagetkan dia? Tidak. Karena dia udah mati untuk itu. Dia kan hidup di luar waktu. Masa Tuhan, nggak mungkin, tidak mungkin Tuhan kaget akan apa yang kita lakukan besok dan seterusnya. Dia hidup di luar waktu, dia udah tebus itu di semua di kayu salib. Haleluya. Amin. Ia sertain kamu, dia diam di dalam kamu. Haleluya. Thank you Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Roh Kudus itu meyakinkan saya, meyakinkan Bapak Ibu bahwa kita tidak bisa lebih dekat lagi dari apa yang Bapak Ibu punya sekarang. Posisi Bapak Ibu dan Roh Kudus itu dekatnya segitunya Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang bilang, mendengar ini mungkin lama-lama belajar. Bahwa kalau ada orang yang bilang, Tuhan, Roh Kudus datanglah engkau yang... Mesti dijelaskan lagi ya, mungkin kurang jelas. Tapi kan Bapak Ibu pasti udah tahu sekarang bahwa, iya aku sebenarnya deket banget sih sama Tuhan. Sedekat apa? Satu. Dekatnya itu satu. Seperti mempelai wanita dan mempelai laki-laki kan dibilang satu kan? Ketika kamu sudah menikah, ketika Adam diciptakan, Hawa diciptakan, ya kan? Bapak Ibu ingat gak? Bahwa nanti laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan akan menjadi satu dengan istrinya. Lebih itu kan gambaran Kristus kan? Dia akan jadi satu sama kamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya, dan itu memastikan, sudah pernah dikhotbahkan juga, untuk satu ini pegangan ya, 1 Korintus 6 ayat 19. Damainya itu datang karena Bapak Ibu tahu udah diselamatkan, udah diampuni ya. Tidak tahukah kamu tubuhmu adalah bait Roh Kudus, ya? Ini penting, ya. Kalau tahu bahwa kita ini tubuhnya bait Roh Kudus, itu konklusinya berarti kalau orang tahu ini ya, sifatnya kekudusan Roh Kudus nggak bisa ada di tempat yang nggak kudus. Menurut saya itu satu pola, jalur berpikir yang menurut saya simpel sekali. Tapi banyak orang yang bingung. Dia masih ngerasa ketika dia tidur sama perempuan banyak, sama laki-laki banyak, terus kemudian dia merasa bahwa aku kotor. Enggak, kok bisa? Kamu percaya Kristus gak? Kalau kamu kamu berzina, kamu percaya Kristus, saya harus bilang ini. Mana ya tadi? Ini ya. Kamu tuh bait Allah. Ini kedengarannya memang kayak, masa ngomongnya kayak gitu sih pastor? Ya, tapi itu emang benar. Emang betul. Karena kan kita dibenarkan bukan karena perbuatan. Masa disalahkan karena perbuatan? Iya gak? Logikanya kan seperti itu. Maka Roh Kudus itu tinggal diam, seperti yang saya bilang, penjamin. Materai. Supaya Bapak Ibu yakin, iya ya. Ini Roh Kudus tinggal di dalam aku udah. Ya gimana ya? Artinya ya kudus aku. Ya gak? Bukan saya ngomong, Tuhan yang bilang. Ya kan? Dia tinggal dalam kamu, artinya kamu kudus. Kamu bilang diri kamu kekudus, enggak kudus.
Sama seperti di Taman Eden, Tuhan akan bilang, siapa yang bilang itu ke kamu? Aku gak pernah bilang kamu gak kudus. Karena aku udah menangkan kamu. Ya, secure. Terima kasih Tuhan. Nah yang terakhir Bapak Ibu, yaitu adalah pelayanan kekuatan. Ya, Roh Kudus itu di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Ini saya suka. Jadi Bapak Ibu sekarang udah ada beberapa yang udah kita dapetin ya. Kita kalau melangkah dalam hidup ini kita tahu bahwa Tuhan itu memberi kita damai sebagai satu pedoman untuk kita melangkah dalam hidup. Kemudian dia juga menunjukkan kepada Yesus, artinya kita punya guru yang luar biasa, pengajar segalanya. Kemudian yang satu lagi Bapak Ibu, Roh Kudus itu turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kita sama-sama baca sekali lagi. Tetapi kamu akan menerima apa Bapak Ibu? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, kamu akan menerima kuasa, power. Bahasa Inggrisnya. Bahasa aslinya itu dinamis. Saya belajar ini dari Joseph Prince juga. Dia bilang ini dinamis. Saya cari dong, dia bilang saya harus sedikit skeptis ya, karena kalau saya ngajarin orang lain juga, kemudian saya nggak gali sendiri, ternyata betul Bapak Ibu. Kata dinamis yang adalah kata asli daripada power, itu tuh kata etimologi daripada dinamit, bahan peledak. Dinamit, TNT. Menurut saya itu sangat menarik. Dia mau bilang bahwa sekarang Roh Kudus yang di dalam kamu, itu akan membuat ledakan-ledakan yang luar biasa dalam hidup kamu. Yang akan menghancurkan kuasa ini apa sih Bapak Ibu? Ya. Kuasa ini satu menurut saya ini menyadarkan manusia terhadap satu fakta bahwa artinya manusia itu nggak punya kuasa tanpa dia. Harus paham itu dulu. Karena kalau manusia sesungguhnya punya kuasa tanpa dia, maka Tuhan Yesus nggak perlu tulis ini di dalam Alkitab. Kan dia tulis bilang, aku akan kasih kamu kuasa. Kenapa? Karena kita manusia sebetulnya nggak punya kuasa. Tapi Roh Kudus. Artinya sekarang kita punya nih, dikasih kuasa. Ini adalah kuasa, Bapak Ibu. Kita buka Roma 8 ayat 10. Ini adalah kuasa, penting ya, ini kuasa yang akan membawa kehidupan. Kepada di mana ada kehadiran kematian. Ya. Kenapa ini penting? Tuhan kan bilang bahwa ketika kamu akan melakukan hal-hal yang luar biasa dan lebih luar biasa daripada aku, ya kan? Ya kan? Percaya itu gak Bapak Ibu? Saya percaya itu. Saya percaya tubuh Kristus sampai detik ini memang terus melakukan itu. Sampai detik ini tubuh Kristus terus melakukan hal-hal yang luar biasa lebih daripada apa yang dilakukan Kristus waktu itu. Memang iya. Kenapa? Karena kita banyak. Kristus waktu itu memang terkungkung di dalam satu tubuh Yesus. Memang selama 3,5 tahun dia pelayanan luar biasa. Tidak bisa dibandingkan oleh siapapun. Tapi dia kasih satu kehormatan untuk orang-orang yang percaya sama dia. Dia bilang kamu akan melakukan hal yang luar biasa. Sebagai satu tubuh Kristus ya. Kamu akan melakukan hal yang lebih luar biasa daripada aku. Itu kan sebuah lampu hijau ya kalau menurut saya. Pertanyaannya saya mau gak melakukan hal yang luar biasa? Mau gak? Tuhan udah kasih lampu hijau, kamu akan lakukan yang lebih luar biasa dari aku, mau gak? Nah, ini kekuatan Bapak Ibu ya, jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Oke, selanjutnya. Dan jika roh dia yang telah, apa nih Bapak Ibu baca sama-sama, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga apa? Tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini ada beberapa layer kebenaran Bapak Ibu, kebenaran akan yang Tuhan izinkan saya lihat dari ayat hari ini. Satu, kuasa yang dimaksud yang Bapak Ibu sekarang punya, itu kuasa memberi kehidupan.
Kenapa ini penting? Karena seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa dunia ini dunia yang jatuh karena apa? Dosa. Dosa itu jatuh, dia artinya menimbulkan kematian. Betul nggak? Ya, menua, Bapak Ibu, menua itu tuh tanda kematian. Karena sel mulai mati kan. Itu salah satu contohnya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini yang Bapak Ibu bisa cium, bisa pegang, bisa lihat, itu akan mati. Itu adalah buah daripada dosa. Maut masuk. Itu sebabnya, Bapak Ibu, ini sangat relevan untuk kita nih orang-orang yang berjalan di atas dunia ini. Artinya kemanapun, Bapak Ibu, kalau berjalan, Bapak Ibu bisa katakan Bapak Ibu bisa suntikkan kehidupan kepada lingkungan yang mati. Sekitar kita itu penuh dengan negativitas, Bapak Ibu. Sekitar kita itu penuh dengan kabar buruk, penuh dengan tanda-tanda kehancuran, kematian. Nah di situ kekuatan Roh Kudus itu yang sama membangkitkan Yesus daripada orang mati, itu memberikan kita kemampuan dan kehormatan itu untuk membawa kehidupan di area itu. Paham nggak Bapak Ibu? Simple ya. Dia kasih kita kekuatan supaya sama seperti dia. Roh Kudus yang bangkitin Tuhan dari mati, dia kasih, itu kan berarti membawa kehidupan ya. Untuk sebuah kematian, dibawa, kasih kehidupan, sama seperti kita bisa memberkati orang. Ada orang yang sakit Bapak Ibu tidak harus tunggu pendeta, tidak butuh sekolah tinggi, karena Roh Kudus yang ada sama saya, sama Bapak Ibu sama. Artinya Bapak Ibu kalau berdoa untuk orang sakit, sembuh. Nggak ada yang bilang amin. Bapak Ibu kalau tumpangin tangan dan berkatin anaknya sebelum pergi kerja, anaknya itu tertutup bungkus sama Roh Kudus, sama kuasa darah. Sama, nggak perlu saya. Ini luar biasa. Karena ini artinya kasih karunia dan Roh Kudus itu kan berdampingan. Ya, kita kalau ngomongin kasih karunia itu nggak mungkin jauh-jauh dari Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak mungkin menyelewengi apa yang dikatakan oleh kasih karunia. Maka Bapak Ibu, ini sebuah, saya lupa lagi mau ngomong apa. Bentar ya. Sering terjadi dalam nama Yesus. Ini supaya ingat. Nggak apa-apa, kita lanjut aja. Tapi saya rasa Bapak Ibu udah tahu ya apa yang saya maksud. Bahwa kita bergerak sama Roh Kudus itu dengan kekuatannya, itu relevan untuk kita karena ada di sekitar kita itu isinya kematian kebanyakan. Gitu. Nah, kemudian layer yang lapisan yang kedua Bapak Ibu yang saya ketemu di ayat ini menarik. Dia itu akan hidupin, nah ini untuk Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang butuh sekarang, mungkin ngerasa, atau mungkin kenal ya orang-orang yang udah percaya Tuhan juga. Ya, dia akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana, oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, Bapak Ibu, itu secara aktif, dia memberi kehidupan untuk tubuh kita yang fana. Seperti tadi saya bilang bahwa tubuh kita ini kan kita adalah produk daripada keturunan Adam yang terus mengalami pembusukan ya, kematian, penuaan. Nah, makanya Paul Ellis itu dia bilang bahwa sekarang Bapak Ibu, ini terjadi yang namanya secara terus-menerus ya, konstan. Ini peperangan antara Roh Kudus, kebenaran Roh Kudus yang memberi kehidupan untuk tubuh kita, dan tubuh yang terus mengalami kematian. Ini terus mengalami pertengkaran. Bukan pertengkaran, ada sebuah konflik di sini. Karena yang satu pingin sakit, pingin tua, tapi dibilang kita dikasih sebuah keyakinan, satu kekuatan dan pengharapan. Dia bilang jangan takut, Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu sekarang secara aktif bikin badanmu itu sehat. Itu Bapak Ibu.
tubuhmu yang fana itu akan dihidupkan. Jadi secara aktif Roh Kudus itu, karena ada Roh Kudus di dalam kita bisa percaya. Saya yakin, saya percaya Bapak Ibu, saya punya alergi polen. Saya nggak peduli apa simptom yang ada terjadi di tubuh saya, tapi saya percaya suatu saat alergi di tubuh saya pergi. Saya nggak tahu kapan, tapi saya terus percaya aja. Orang Roh Kudus bilang karena dia ada di dalam aku, tubuhku ini dibuat hidup. Mana tapi yang lebih kuat? Tetapi mana yang lebih kuat? Kematian atau Roh Kudus? Pasti Roh Kudus. Kenapa? Karena dia udah ngalahin kematian kan. Itu sebabnya sekarang kalau ada sebuah konflik ini, kita bisa yakin betul dan punya pengharapan yang menang itu pasti yang Roh Kudus. Itu makanya posisi badan, kalau Joseph Prince itu bilang begini, Pastor Ivan juga bilang begini, kamu itu kalau terima perjamuan kudus, kamu tuh makin muda. Itu kenapa? Ya karena ini. Karena Roh Kudus yang di dalam kita tuh secara aktif, yang ngasih kehidupan terus. Jadi Bapak Ibu kalau punya hipertensi atau apa, renungin ini, dan aminkan ini, terima. Iya Tuhan, simptom masih ada gak? Mungkin masih ada. Tapi aku gak percaya simptom, aku percaya kamu kerjain terus. Tuhan kan kita gak tahu, kalau soal kesembuhan, saya tanya Pastor Ivan karena dia dokter, ini kalau soal kesembuhan gimana ya Tuhan, kalau Pastor Ivan soal simptom. Kel, dia selalu bilang gini, kamu gak tahu apa yang Tuhan lakukan di dalam sel. Di dalam level sel yang paling kecil, kamu gak tahu Tuhan lagi kerjain apa. Kenapa kamu bisa bilang kamu gak sembuh? Kalau aku udah makanya ketika saya tumpangin tangan ke orang dan Tuhan gerakan saya untuk sembuhkan orang, hari ini dia siap disembuhkan, saya percaya dia sembuh. Saya nggak peduli simptomnya apa saat itu, karena artinya Tuhan lagi kerjain. Nah, satu konfirmasi yang didapatkan dari Alkitab adalah, ingat gak kisahnya yang Tuhan mengkutuk pohon ara? Itu Bapak Ibu, itu satu ilustrasi yang Tuhan kasih tahu ke saya bahwa ini cara kamu, kalau kamu mau bergerak bersamaku dalam Roh Kudus, menumpangin tangan untuk orang, dan menjadi perpanjangan tanganku menyembuhkan orang, kehormatan, caranya kamu memandang dan meyakinkan dirimu adalah ini. Kamu ingat gak aku kutuk pohon ara itu? Terus muridnya bilang apa, kok gak terjadi apa-apa? Pas balik lagi, rontok semua gak? Rontok Bapak Ibu. Karena ketika Tuhan kutuk penyakit, dia akan mematikan dari dalam. Dan kalau dia sudah matikan dari dalam, nggak bisa tumbuh lagi. Kalau kamu cuma bilang simptom, ya ini agak praktis, saya akan tutup juga habis ini, selesai. Kalau kita cuma ngomongin simptom, sel kanker yang menjalar itu ya, dan menimbulkan sakit di sini, itu kan berarti simptomatik. Tapi butuh dimatikan secara dari level sel. Itu salah satu contoh paling simpel. Makanya simptom masih ada, itu kamu gak usah takut. Kalau selnya mati, mengecil dia, hilang. Karena sel, ya kalau secara medis ya, sel butuh hidup supaya dia bisa makan. Kalau dia mati dari level sel, selesai Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau bilang, Bapak Ibu hari ini gak perlu takut. Tuhan akan terus buat Bapak Ibu makin muda. Saya berani bilang itu di hadapan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan terus makin muda. Yes. Jangan ditolak Bapak Ibu. Abraham sama Sarah juga Sarah makin cantik ya, jangan lupa. Ya, umur 85 makin cantik. Bapak Ibu berumur berapa? Ya, makin cantik. Ya, itu Bapak Ibu ya. Sehingga Bapak Ibu ini adalah permulaan ya dari apa yang kita yang hari ini Roh Kudus tuh pingin kita tahu secara dasar apa sih dia itu mau ngapain sih di hidup kita ya. Kita udah belajar 3 itu ya Bapak Ibu untuk refresh bahwa dia satu, apa tadi Bapak Ibu ingat kan yang pertama? Dia adalah guru yang luar biasa. Dia akan ajarkan kamu hal-hal luar biasa. Ya. Dan akan terus belajar. Jadi siapapun yang masih ingin belajar, dia akan ajarin kamu. Apapun itu. Yang kedua, dia bergerak dalam frekuensi yang namanya damai sejahtera. Artinya kita bergerak dalam
Damai sejahtera. Damai sejahtera ini, jangan lupa Bapak Ibu, damai sejahtera ini bukan artinya tanpa kehadiran masalah ya. Kan dia bilang damai sejahtera yang kuberikan itu bukan seperti apa yang dunia ini, ya. Jadi damai sejahtera ini damai walaupun lagi krisis ekonomi. Itu damai sejahtera yang sesungguhnya. Dan itu punya Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah kekuatan, kuasa, ya. Kuasa apa? Kuasa memberi kehidupan kepada setiap aspek di hidup kita. Amin. Membawa cahaya di dalam kegelapan, memberikan air di tempat gersang, itu kuasanya. Ya, itu semua ada kuasa dalam yang apapun yang Bapak Ibu lakukan atau Bapak Ibu katakan. Ya, itu yang kita punya, dan juga Roh Kudus bekerja terus menyembuhkan kita, ya. Makanya orang yang, saya akan tutup dengan ini, makanya orang yang bertumbuh dalam Kristus dan mengizinkan Roh Kudus hidup di dalamnya dan dia hidup di dalam Roh Kudus, itu dia tanpa sadar, kok aku dulunya pemarah, kok aku tiba-tiba nggak marah. Aku dulunya perokok, tiba-tiba kok aku kalau ngeliat rokok nggak mau, nggak suka. Itu terjadi loh Bapak Ibu di gereja kami juga, ya. Kalau Bapak Ibu tahu Robi, ya, itu begitu. Kok bisa gitu loh, luar biasa makanya. Karena apa? Karena saya percaya orang-orang yang telan mentah, iya ya Tuhan, emang saya ini emang benar di mata Tuhan, ya udah deh. Lama-lama berhenti ngerokok. Amin. Contohnya kayak begitu Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa.